Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial ya, mungkin basic Corel Draw. Tapi saya tidak akan membahas keseluruhannya. Saya akan mencoba membahas beberapa tool atau fitur yang paling akan sering digunakan di CorelDRAW. Nah, sekarang saya sudah membuka CorelDRAW dan versi CorelDRAW saya saat ini adalah CorelDRAW 2021. Sekarang kita ditampilkan dengan welcome screen di sini. Welcome screen. Di sini fungsinya yaitu untuk menampilkan project-project terbaru yang baru saja kita kerjakan gitu atau belum tuntas kita kerjakan. Jadi ketika kita membuka Corel ada welcome screen di sini, ini akan sangat membantu kita untuk mengerjakan atau melanjutkan project yang sebelumnya kita kerjakan gitu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat new dokumen di sini. Caranya di sini kalian bisa klik di sini ya, di sebelah welcome screen ini ada kotak ini, kalian bisa klik di sini ataupun langsung di sini di new dokumen ya. Di sini udah ada namanya new dokumen, tinggal klik saja. Nah, sekarang kita mendapatkan pop up di sini untuk menamai project ini gitu, dan settingan yang nantinya akan kita pakai di workspace kita. Sekarang kita akan kasih nama project ini terlebih dahulu yang namanya project 1 atau apapun. Project biasa aja ya, project 1. Presetnya kita biasa saya menggunakan custom saja, tapi di sini ada beberapa pilihan. Silakan pergunakan yang ada di sini sesuai kebutuhan kalian aja ya. Tapi di sini biasanya saya cukup di custom aja ya di sini. Nah, terus selanjutnya di sini ada number of page. Di sini ada page dan kalian bisa menambahkannya sesuai kebutuhan. Kalian bisa menambahkan dengan cara pencet ke atas ini, atau kalau misalkan cara seperti ini tidak praktis ya dan lama, kalian bisa langsung aja ketik sampai berapapun tag yang kalian butuhkan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada primary color mode ya. Di sini ada warna utama yang akan kita gunakan. Di sini ada pilihan CMYK dan RGB. Nah, biasanya kalau saya itu menggunakan RGB karena perlu output yang bitmap JPEG seperti itu ya, supaya menurut saya kalau misalkan penggunaan RGB untuk hasil digital itu warnanya akan cenderung lebih bagus RGB ya menurut saya gitu. Jadi saya akan menggunakan di sini RGB. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen CMYK aja gak apa-apa gitu. Sesuai kebutuhan aja. Nah, terus di sini ada ukurannya. Di sini ada ukuran kertas ya atau workspace kita. Di sini ada banyak banget. Kalian bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini saya akan mencoba pakai A4 aja biasa ya, biar standar gitu. Nah, sekarang ini satuannya ya, maksudnya ukurannya. Kita biasanya kalau Indo itu kan sentimeter ya, sentimeter satuannya, mau meter atau sentimeter itu terserah kalian ya. Biasanya kalian pakai di mana gitu. Kalau saya biasanya sentimeter, cuman ada juga orang mungkin yang saya biasanya milimeter atau misalkan inci gitu ya. Itu gimana kebutuhan lagi aja ya. Kalau di sini saya pakai sentimeter. Nah, seperti ini. Orientasi kertasnya kita akan menggunakan landscape atau portrait. Itu bebas ya. Nah, di sini resolusinya saya biasanya sampai mentok ya 300 ini kalau di sini. Atau misalkan kalian punya PC yang agak kurang sering lag atau misalkan agak berat, kalian bisa turunin aja ini 100 atau misalkan 72 gitu ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, setelah
dirasa kita cukup, ini di sini settingan seperti ini, kita tinggal pencet oke aja gitu ya. Nah, sekarang kita mendapatkan apa yang kita setting tadi. Nah, setelah di sini kita akan mempelajari seperti yang saya bilang, saya akan membagikan tutorial yang basic aja ya di sini. Cuman basicnya ini tools atau misalkan menu yang sering saya pergunakan itu. Nah, di sini kita mendapat root WordPress, dan di sini kalian dilihat di atas ini adalah menu bar ya. Di sini di sebelah sini ini adalah toolbar. Jadi kalian bisa menggunakan semua tools yang ada di sini untuk kalian berkreasi nanti. Oke, yang pertama ini dia poin pick tool ya, pick tool ini di sini fungsinya kalian kalau misalkan akan memilih objek, misalkan di sini ada beberapa objek ya. Nah, kalian bisa langsung klik ini di sini, atau langsung ke sini dulu, klik di sini ya. Untuk memindahkan bisa, untuk resize bisa. Nah, gitu. Dan kedua ada shape tool di sini, shape tool ya di sini, atau kalian bisa menggunakan F10 untuk shortcutnya. Oke. Dan di sini juga ada beberapa tool sebenarnya ya. Ada beberapa tool, ini mungkin nanti saya akan jelaskannya di lain kesempatan. Soalnya takutnya tutorial ini menjadi tutorial yang agak panjang. Nah, terus yang berikutnya ada crop di sini. Crop yang di sini tuh sama aja sama apa? Crop yang seperti kita ketahui untuk mengecrop gambar gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu. Sorry. Nah, selanjutnya ini zoom di sini, tapi kita akan sangat jarang menggunakan ini karena kita kalau misalkan mau zoom itu cukup tinggal scroll aja. Zoom scroll ke depan dan zoom out scroll ke belakang seperti itu. Jadi kalau tools yang di sini tuh agak bakalan jarang kita gunakan. Nah, terus di sini ada freehand. Di sini ada freehand tool, atau misalkan kalian bisa menggunakan F5 untuk shortcutnya. Di sini juga ada beberapa tools ya, bukan freehand tools aja. Di sini ada 2-point line, bezier, pen, spline, polyline, dan 3-point group ya di sini. Nah, untuk selanjutnya ya, di sini juga nanti saya bakalan cuman memakai beberapa doang ya yang sering saya pergunakan. Di sini ada artistic media tool, atau misalkan shortcutnya itu adalah I ya, bisa kita lihat sendiri di sini I. Ini adalah untuk saya jarang sih pakai ini, cuman kalau misalkan bentuk-bentuk apa ya yang mengharuskan kita menggunakan gambar yang agak abstrak atau ini nih boleh juga dipergunakan gitu ya. Dan di sini juga nanti di menu barnya ini banyak juga pilihannya. Ini ada kayak brush, ada spray, ada kaligrafik di sini ya. Terus ini expression. Nah, ini itu satu-satu nanti kita juga akan coba bahas. Cuman untuk saya ini juga agak kurang saya gunakan gitu ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti teman-teman lebih enaknya untuk gambar atau membuat sebuah karya bentuk atau apapun itu menggunakan artistic media tool ini, itu diperbolehkan ya, bebas gitu. Nah, selanjutnya kita ke rectangle tool. Ini di sini ada rectangle tool, kita bisa membuat kotak sempurna dengan cara sambil menekan Ctrl di sini, dan kita tidak akan missing ya. Ini pasti akan sesuai akurat gitu ukurannya. Dan untuk membuat misalkan bebas, ini
kalian cukup lepaskan aja kontrolnya dan buat sesuai dengan keinginan gitu. Nah, terus di bawahnya lagi ada ellipse tool, lingkaran ya, sama penggunaannya seperti rectangle tool. Nah, terus di sini polygon tool, di sini juga ada beberapa lagi, nanti kita akan bahas juga. Di sini ada teks. Nah, teks atau bisa kita pencet F8 untuk shortcutnya. Sini kita klik dan kita bisa ngetik gitu. Nah, seperti ini ya. Kalian juga nanti bisa merubah fontnya di menu bar sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk tool ini juga ada parallel dimension. Ini saya juga kurang menggunakannya ya. Saya kurang menggunakan tool ini. Ini akan berguna banget kalau misalkan ada kita lagi ngukur bangunan atau misalkan kita perlu tahu ukuran ke sini ya. Nah, seperti itu. Jadi udah langsung otomatis ini 15,26 cm seperti itu ya. Memudahkan sekali untuk misalkan kita mencari ukuran. Jadi sebenarnya tinggal klik juga, nanti di sini kita sudah tahu ukurannya ya. Tapi mungkin di sini buat kebutuhan misalkan cetak ya, kalau dicetak kita akan lebih cepat untuk mengetahui skalanya gitu, ukurannya gitu ya. Seperti itu mungkin. Sini juga ada, di bawahnya ada connector tool. Ini saya juga sangat jarang menggunakannya. Jadi pembahasannya mungkin tidak akan sebanyak yang lain ya. Terus di sini, nah di sini ada shadow, ada contour, ada blend, distort, envelope, extrude, dan block shadow. Di sini ini lumayan sering saya gunakan ya di bagian-bagian ini, apalagi contour dan shadow gitu. Terus di bawahnya lagi ada transparansi. Transparansi itu kalian menginginkan kalau misalkan membuat blending, suatu blending itu warna satu dengan warna lainnya, ataupun misalkan objek satu dengan objek lainnya, kalian bisa menggunakan transparansi tool ini seperti ini. Dan saya akan coba pergunakannya. Nah, seperti inilah ya gitu. Seperti itu. Dan ini ada eyedrop, color eyedrop tool. Di sini kalian kalau misalkan bingung ini mencari warna, misalkan cari warna ini, kalian bisa menggunakan tool ini untuk langsung mencari tahu warna apa itu yang menjadi referensi si gambarnya gitu. Nah, terus di sini juga ada ada interactive fill tool. Ini untuk memberi warna ya. Nah, memberi warna, kalau misalkan interactive fill ini kita bisa membuat gradasi di sini. Cara pemakaiannya tinggal drag. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa merubah warnanya di sini. Nah, tinggal klik saja ini warna ini dan klik segitiga panah ke bawah ini. Kita tinggal rubah warna dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalian juga bisa menambahkannya dengan cara klik di garis ini ya. Klik di garis ini, kemudian rubah kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk tool-toolnya ya. Dan di sini juga ada ini menu-menu ini ya. Ini juga kurang diperhatikan, tapi ini salah satu menu yang mungkin agak penting juga. Jadi nanti juga akan masuk pembahasan ini object layer ya, seperti yang kalau misalkan di sini ada yang suka Photoshop, kalian akan kenal, kalian akan mengenal si layer-layer ini. Di Corel juga ada layer-layer sini, cuman
saya termasuk orang yang jarang menggunakan layer-layer di Corel ini, karena kalau misalkan butuh untuk menarik itu di Corel kan, kalau misalkan bertumpuk satu objek dengan yang lainnya itu di drag. Nah seperti itu ya. Kalau misalkan di Corel itu ada tinggal shift dan peg down untuk membuat si objeknya berada di belakang objek yang kita inginkan gitu, seperti itu. Nah sini juga ada apa lagi, di sini ada find object. Ini ada find object, replace object, dan find and replace text. Di sini ini find object untuk menemukan misalkan ketikan atau misalkan objek yang sangat banyak di suatu karya kalian dan kalian butuh untuk menemukannya secara otomatis. Kalian bisa menggunakan fitur atau menu ini ya, replace object, seperti mengganti warna. Di sini kalian kalau misalkan punya banyak objek di karya kalian dan kalian harus merubah warnanya, itu kan nggak bisa satu-satu. Kalian bisa menggunakan replace object ini untuk merubah satu warna ke warna yang kita inginkan secara massal gitu. Jadi pengerjaannya akan lebih cepat seperti itu. Nah mungkin sedikit perkenalan dari sini dulu ya. Oh sorry, di ini menu bar ya. Di sini ada menu bar, dan di sini kalian apa ini namanya, garis bantu ya. Di sini ada rules, garis bantu. Itu kalian juga bisa ganti dengan cara klik kanan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan garis bantu yang lain seperti apa ini, shadow grid atau misalkan shadow grid line. Kalian bisa menggunakan garis bantu yang berada di sini gitu. Dan untuk kalau misalkan ini mengganggu untuk kalian pun bisa untuk menghilangkannya dengan cara mengklik si menu ini gitu. Dan kalian akan mendapati si rules-nya akan hilang gitu. Nah, terus di sini snap to. Ini lumayan sangat membantu saya dalam pekerjaan juga ya. Dan biasanya saya suka menyentang semuanya di sini. Fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk supaya kita nggak kehilangan objek. Maksudnya seperti ini, kalau misalkan kalian ingin menyeret ini dan tidak ingin kelebihan seperti ini misalkan ya. Nah, ini kan harusnya si garis ini harusnya berada di tumpukan garis ini gitu. Nah, supaya memudahkan itu, kita baseline grid sama grid line-nya kita pilih ya, seleksi, dan terus kita cukup dengan mendrag ini, dan itu seperti magnet ya, seperti magnet. Nah, seperti magnet, tinggal lepas. Nah, seperti itu sangat amat membantu. Coba sekarang kita jangan centang, jangan pilih itu, dan sekarang itu akan tidak seperti magnet ya, tidak seperti magnet itu, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan untuk sudah berapa menit? Sudah lumayan ya. Nah, mungkin untuk intro sekarang mungkin cukup sekian, itu perkenalannya. Dan di next video mungkin saya akan menerangkan tentang tool-tool yang paling sering saya pergunakan untuk pekerjaan saya gitu. Nah, untuk kali ini mungkin cukupkan sekian karena videonya saya gak pengen terlalu panjang, makanya saya bikin lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.